Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah Ashabul Kahfi kelas 6 ya. Di kelas 6 materinya tentang Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang yang beriman, yang selalu menjaga keimanannya dengan sungguh-sungguh meskipun banyak cobaan yang dihadapinya. Sudah banyak kisah yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai kisah orang-orang yang beriman, termasuk Ashabul Kahfi yang kali ini akan kita pelajari ya. Para pemuda yang selalu menjaga keimanannya meski ditentang oleh keluarganya dan masyarakatnya, bahkan raja yang memimpinnya. Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang berasal dari negeri Turki, tepatnya dari sebuah kota yang bernama Afsus. Penduduk Afsus semula orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kedatangan Raja Dikyanus yang menyembah berhala, maka penduduk pun berubah menjadi penyembah berhala karena paksaan dan takut kepada raja. Dikyanus ya, itu raja yang zalim dan kerap menyiksa orang yang membantah dan menentang perintahnya. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok orang, ada 7 orang kelompok ini ya. 7 orang yang beriman yang hidup pada masa Raja Dikyanus di negeri Romawi itu. Beberapa ratus tahun setelah diutusnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi setelah Nabi Isa itu ada ya sebuah kerajaan yaitu dipimpin oleh Raja Dikyanus. Nah, itu ya. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan raja yang zalim. 7 orang itu diantaranya adanya namanya Maksalmina ya, Maksalmina, Tamlika, kemudian Martunus, kemudian Bainunus ya, kemudian Sarbunus ya, lalu Zunuanus dan Kasfitatanus. Nah, itu ya, 7 orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka ya kan, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ketika Raja Dikyanus tahu ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka raja ini marah ya. Lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk ikut kepercayaan raja. Tetapi mereka menolak dan berani menentang perintah raja yang zalim, walaupun nyawa mereka akan terancam. Di hadapan raja yang zalim itu, mereka dengan penuh keberanian mempertahankan iman dan prinsip akidah ilahiyah yang mereka yakini ya. Nah, mendengar hal tersebut, raja malah marah lagi. Marah dan tetap memaksa mereka untuk meninggalkan keimanannya dan supaya mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh raja dan rakyatnya. Namun mereka Ashabul Kahfi ini tetap menolak. Raja pun memerintahkan kepada tentaranya untuk mengejar dan menangkap 7 orang itu. Kemudian mereka pergi dan berkumpul di rumah salah seorang dari mereka untuk bermusyawarah mencari jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar dan sepakat untuk melakukan uzlah. Uzlah ini sembunyi ya.
sembunyi demi menyelamatkan keimanan dan akidahnya. Mereka lari ke daerah pedalaman sebuah pegunungan untuk bersembunyi di sebuah gua, ya. Nah, mereka pun berlari ke sana, ya, ke pedalaman itu di kawasan pegunungan. Nama pegunungannya Nikhayus. Di dalam pegunungan itu terdapat sebuah gua. Nah, di sanalah mereka bersembunyi dan berlindung. Selama perjalanan mereka diikuti oleh seekor anjing, ya, yang bernama Kitmir. Nah, ada anjing namanya Kitmir. Anjing tersebut ikut bersama mereka untuk apa? Untuk berlindung dan menetap di gua itu. Di dalam gua itu mereka diberi ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penglindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidur selama 309 tahun tanpa mereka sadari. Badan mereka dibolak-balik ke kanan dan ke kiri, ya kan? Serta telinga mereka ditutup sehingga mereka tidak terbangun oleh suara apapun. Adapun anjing, ya, anjing mereka itu membentangkan kedua tangannya di depan pintu gua. Nah, gitu. Walaupun mereka tidur sangat lama dan tidak makan serta tidak minum, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, badan dan jasad mereka tidak hancur, tidak musnah. Bahkan Allah menyatakan bahwa jika kita melihat keadaan mereka dalam gua itu, niscaya kita tidak akan percaya bahwa mereka sedang tidur. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah daripada kisah ini? Pertama, hikmah yang dapat dipetik daripada kisah Ashabul Kahfi, ya. Pertama, mereka Ashabul Kahfi itu selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, selalu memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah atas segala cobaan dan masalah yang dihadapinya. Ketiga, Ashabul Kahfi ini mendahulukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada. Yang ketiga, mereka saling menyayangi, bersikap lemah lembut dan menjaga, ya kan? Menjaga di antara sesama orang yang beriman. Kemudian yang kelima, hikmahnya itu apa? Tidak boleh putus asa atas segala musibah dan cobaan yang dihadapi dalam mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, hikmah dari kisah ini apa? Bersikap hati-hati dalam berbuat, karena setiap perbuatan akan menimbulkan akibat, dan akibat itu, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh, hikmah daripada kisah Ashabul Kahfi ini apa? Rajin belajar, menuntut ilmu, ya. Jika rajin maka akan bertambah ilmu dan pengetahuannya. Jika ada hal yang tidak diketahui, tanyakanlah kepada yang lebih tahu dan ahlinya. Yang kedelapan, ya kan, hikmah kisah Ashabul Kahfi ini apa? Menjaga dan menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak dan mengganggu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi dengan usaha sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ke-10 terakhir, mencari dan memakan makanan yang halal, yang baik sesuai dengan ajaran agama. Baik, cukup sampai di situ, ya, tentang kisah Ashabul Kahfi. Kita akan mengerjakan tugas kita, ya, yaitu uji kompetensi, ada di halaman 58 sampai 59, ya. Nah, itulah materi kita yang terakhir, yaitu Ashabul Kahfi. Demikian dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.